Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Kampus Newsroom, belajar serius dikemas ala berita, bersama saya Zikra Aulia Fani. Baik pemirsa, pada pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita kali ini, sedikit berbeda karena dosen tidak memberikan materi secara langsung, melainkan materi pada pertemuan kali ini disampaikan oleh presentator dari mahasiswa KPI 5D. Presentator menyampaikan materi terkait landasan hukum dan etika dalam praktik jurnalisme data dan investigasi di Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah jurnalisme di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jika pada masa lalu, jurnalisme hanya mengendalikan liputan lapangan dan wawancara sebagai sumber utama berita, kini praktik jurnalistik semakin kompleks dengan hadirnya big data, kecerdasan buatan, serta berbagai platform media digital dalam situasi ini. Muncul dua bentuk jurnalisme modern yang menonjol, yaitu jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Keduanya sama-sama berupaya mengungkap kebenaran dan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi publik. Namun, menggunakan pendekatan yang berbeda. Jurnalisme data berfokus pada analisis statistik dan visualisasi data, sedangkan jurnalisme investigasi menekankan riset mendalam terhadap fakta-fakta tersembunyi. Namun, di balik pesatnya perkembangan teknologi dan metode penelitian tersebut, muncul pertanyaan penting. Bagaimana posisi hukum dan etika dalam menjaga integritas jurnalisme di era digital saat ini? Kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang memang memberikan ruang luas bagi jurnalis untuk berkreasi dan menyampaikan informasi. Tetapi, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh tanggung jawab moral dan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks inilah, pentingnya memahami landasan hukum dan etika dalam praktik jurnalisme modern. Di Indonesia, payung hukum utama bagi kegiatan jurnalistik adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi, keadilan. Baik pemirsa, dalam bab pembahasan, presentator membahas terkait landasan hukum jurnalisme di Indonesia. Kegiatan jurnalistik di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Undang-undang ini memberikan jaminan kepada jurnalis dan lembaga pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Dengan kata lain, kebebasan pers di Indonesia dijamin oleh hukum, namun tetap juga dijalankan secara bertanggung jawab. Undang-undang tersebut juga menegaskan adanya hak tolak dan hak jawab. Bagi jurnalis, hak tolak memberi kewenangan kepada wartawan untuk menolak, mengungkapkan identitas narasumber yang ingin dirahasiakan demi keselamatan atau kepentingan publik. Sementara, hak jawab adalah hak bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan dirinya. Dua hak ini memperlihatkan keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap hak-hak individu, sehingga praktik jurnalistik tetap berjalan dalam koridor keadilan dan etika publik. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kerja jurnalis dan media dalam mengumpulkan, mengolah, serta menyebarkan informasi. Di tengah perubahan ini, jurnalisme data dan jurnalisme investigasi hadir sebagai dua bentuk jurnalisme modern yang berperan sangat penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, seiring berjalannya kemajuan tersebut, muncul pula tantangan serius dalam hal hukum dan etika yang menuntut jurnalis untuk tetap berpegang pada prinsip profesionalisme. Secara hukum,
Praktik jurnalisme di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang memberikan jaminan atas kebebasan pers sekaligus menetapkan tanggung jawab sosial dalam meliput berita. Baik pemirsa, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.